Halo semua, Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau berpindah tempat. Nah, untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak, yaitu alat gerak. Alat gerak dapat berupa kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Sebaliknya, pergerakan pada tumbuhan dilakukan oleh sebagian tubuhnya sehingga tidak terlihat oleh adanya perpindahan tempat. Contoh gerakan tumbuhan adalah ujung batang bergerak ke arah datangnya cahaya, akar bergerak ke bawah menembus tanah, dan daun putri malu akan menguncup ketika disentuh. Selanjutnya ada memerlukan makanan. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Setiap makhluk hidup mempunyai cara yang berbeda-beda untuk mendapatkan makanan. Tumbuhan hijau dapat mendapat makanannya sendiri dari air, H2O, dan karbon dioksida CO2 dengan bantuan sinar matahari melalui proses yang disebut fotosintesis. Nah, hasil fotosintesis yang berupa zat tepung atau karbohidrat. Fotosintesis juga menghasilkan oksigen. Oleh karena itu, kemampuannya untuk membuat makanan sendiri berupa bahan organik, tumbuhan disebut sebagai makhluk hidup autotrof. Makhluk hidup juga ada yang bersifat heterotrof, yaitu makhluk hidup yang menggunakan bahan organik sebagai sumber makanannya. Contoh, manusia dan hewan. Manusia respirasi atau bernafas. Bernafas atau respirasi merupakan proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Manusia bernafas dengan paru-paru. Hewan yang hidup di darat juga bernafas dengan paru-paru. Misalnya, kucing, kelinci, ayam, burung, dan sapi. Hewan air umumnya bernafas dengan insang, misalnya ikan gurami, ikan tuna, dan ikan hiu. Ada pula hewan air yang bernafas dengan paru-paru, tetapi dapat bertahan lama di dalam air, misalnya penyu, paus, lumba-lumba, dan duyung, yang merupakan kelompok hewan air mamalia. Beberapa kelompok hewan memiliki alat pernapasan yang masih sederhana. Misalnya, cacing tanah bernafas dengan kulit dan serangga bernafas dengan trachea. Nah, bagaimana pernapasan pada tumbuhan? Nah, tumbuhan bernafas mengambil oksigen melalui lubang-lubang kecil pada daun yang disebut stomata. Selain itu, udara pernapasan juga keluar masuk melalui lubang-lubang kecil pada batang yang disebut lenticel. Tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan, mulai dari kecil hingga menjadi besar. Bayi yang kecil waktu baru lahir akan tumbuh menjadi remaja, kemudian tumbuh menjadi dewasa. Anak hewan yang semula kecil lambat laun tumbuh menjadi besar seperti induknya. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah dan kemudian menjadi tanaman yang lebih besar. Dengan kata lain, tumbuh merupakan pertambahan ukuran tubuh yang tidak dapat kembali lagi ke ukuran semula. Pertambahan ukuran tersebut terjadi karena adanya penambahan jumlah dan pembesaran sel-sel penyusun tubuh. Untuk tumbuh, makhluk hidup memerlukan makan atau nutrisi. Dari makanlah makhluk hidup mendapatkan energi dan zat penyusun tubuh. Ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Setelah berolahraga, tubuhmu berkeringat. Demikian pula saat udara terasa panas, tubuhmu berkeringat pula. Sebaliknya, saat udara dingin, kamu
lebih sering buang air kecil mengeluarkan urin. Keringat yang mengandung garam mineral dan urin merupakan contoh zat sisa yang dikeluarkan makhluk hidup. Ada pula karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan oleh zat sisa dari proses respirasi. Pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup ini disebut ekskresi. Ekskresi sangat diperlukan karena zat sisa bersifat racun, sehingga jika tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh. Makhluk hidup memiliki alat ekskresi yang berbeda-beda. Tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui stomata dan lentisel. Manusia mengeluarkan urin melalui ginjal, karbon dioksida dan uap air melalui paru-paru, air dan garam mineral melalui kulit berupa keringat. Reproduksi atau berkembang biak. Induk kucing melahirkan anak kucing, induk kuda melahirkan anak kuda, dan induk sapi melahirkan anak sapi. Dari satu individu berkembang menjadi banyak individu. Itulah yang disebut berkembang biak atau bereproduksi. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya. Nah, cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada perkembangbiakan dapat terjadi secara seksual atau kawin atau generatif, dan tak kawin aseksual atau vegetatif. Reproduksi generatif merupakan reproduksi dengan cara meleburkan sel telur dengan sel sperma. Reproduksi vegetatif merupakan reproduksi tanpa adanya peleburan sel telur dan sel sperma. Manusia berkembang biak secara generatif. Hewan dan tumbuhan ada yang berkembang biak secara generatif dan ada yang vegetatif. Reproduksi vegetatif dapat terjadi melalui pertunasan, contohnya adalah pohon pisang. Stek, contohnya adalah pohon mangga. Atau umbi, contohnya adalah pohon singkong. Ciri-ciri benda tak hidup. Benda tak hidup merupakan substansi yang tidak menjalankan proses kehidupan. Ciri-ciri benda tak hidup tentunya berlawanan dengan ciri-ciri makhluk hidup, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Ciri-ciri benda tak hidup diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak dapat bergerak. Benda tak hidup tidak dapat bergerak kecuali jika ada pengaruh dari luar. Contohnya, batu bergerak karena didorong atau dilempar. Yang kedua, tidak mengadakan metabolisme. Benda tak hidup tidak memerlukan nutrisi serta tidak melakukan kegiatan respirasi dan ekskresi. 3. Tidak melakukan reproduksi. Benda tak hidup tidak melakukan usaha untuk mempertahankan keberadaannya. Jadi, benda mati tidak melakukan kegiatan regulasi, reproduksi, adaptasi, dan evolusi. Yang selanjutnya, tidak ada tanggapan terhadap rangsang. Benda tak hidup tidak mempunyai tanggapan terhadap rangsang yang diterimanya. Jadi, benda tak hidup akan diam saja meski mendapat rangsang bertubi-tubi dari luar. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup yaitu: yang pertama, klasifikasi berdasarkan kesamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan ciri-ciri bentuk tubuh atau morfologi dan organ dalam tubuh atau anatomi. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan ukuran, tempat hidup, dan cara hidup dan manfaatnya.
Apa itu klasifikasi? Sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi yang saat ini digunakan yaitu sistem klasifikasi Linnaeus, yaitu sistem klasifikasi makhluk hidup berdasarkan takson. Takson itu apa sih? Takson adalah urutan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang paling umum hingga ciri yang paling khusus. Ilmu yang mempelajari takson atau klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Pelopor dari taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Tahap klasifikasi. Dalam melakukan klasifikasi, Linnaeus terlebih dahulu melakukan identifikasi ciri suatu makhluk hidup. Seluruh ciri yang ada, baik ciri anatomi, fisiologi, morfologi, maupun tingkah laku, dicatat dan dipelajari. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengelompokan berdasarkan persamaan ciri yang telah diamati. Makhluk hidup yang mempunyai ciri yang sama dikelompokkan dalam satu kelompok. Misalnya, ayam dikelompokkan dalam satu kelompok dengan burung karena memiliki persamaan, yaitu tubuh ditutupi bulu, bernapas dengan paru-paru, berparuh, dan mempunyai 4 ruang jantung. Apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan ciri, makhluk hidup tersebut dipisahkan menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Urutan takson. Urutan takson dalam klasifikasi. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup terbagi menjadi beberapa tingkatan atau takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang paling umum sampai yang paling khusus. Semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki antar makhluk hidup, semakin dekat kekerabatannya. Sebaliknya, semakin sedikit persamaan ciri yang dimilikinya, semakin jauh kekerabatannya. Susunan takson tersebut yaitu kingdom atau dunia, divisi untuk tumbuhan dan filum untuk hewan, kemudian kelas, kemudian bangsa atau ordo, kemudian suku atau famili, selanjutnya ada marga atau genus, dan yang terakhir adalah jenis atau spesies. Contoh urutan takson pada makhluk hidup terlihat pada gambar. Di situ ada spesies. Contoh di sini ada nama organisme kambing. Kambing termasuk kingdom Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mamalia, kemudian ordonya Artiocatila, familinya Bovidae, genusnya Capra dan spesiesnya Capra aegagrus. Kemudian contoh untuk organisme yang tumbuhan yang kentang termasuk kingdom Plantae, divisinya adalah Magnoliophyta, kelasnya ada Magnoliopsida, ordonya Solanes, Solanales, familinya adalah Sapotaceae, genusnya ada Solanum dan spesiesnya